Jangan jadi penonton di negeri sendiri. Saya bertemu dengan YouTuber suka jalan yang lagi merokok. Bisa? Masih jalan, masih jalan. Masih jalan. Itu memang karena RPD 22 adalah RPD paling terpilih yang akan disahkan nanti insya Allah sebulan setelah pelantikan. Yang kami muliakan lagi kami hormati Bupati Rokan Hilir yang terpilih Haji Afrizal Sintung sudah daftar ya. Yang kami hormati lagi kami muliakan Wakil Bupati Rokan Hilir, yang kami muliakan Gerakan Adat Melayu Rokan Hilir yang hadir pada hari ini, ada Pak Haji Samsuar, ada yang bergelar Datuk Menteri Rajo Haji Sahnan sebagai anggota, yang bergelar sebagai Datuk Encik Wirasia Samsami bergelar Datuk Bangso Rajo, Musdadi bergelar sebagai Datuk Bijak, Haji Azhar Sahban bergelar Datuk Ibnu Pokaso. Itu yang duduk di Dewan Pengawas yang kami muliakan. Para hadirin undangan di sini hadir dari Laskar Melayu, ya itu gelarnya kan. Kemudian Panglima Rumput Melayu Bersatu, ada Panglima beserta seluruh anggota. Pak Anto ini memang pejuang bersama-sama kita mulai dari awal. Memang selamat datang. Ini pakai baju hari ini bukan baju tim sukses, baju Panglima. Terima kasih mengikuti konferensi pers melanjutkan warkah tuntutan yang kita sampaikan kepada Pertamina. Melatar belakangi perjuangan kita ini adalah adanya pergeseran pengelolaan dari PT Chevron sebagai operator utama Pertamina kepada Pertamina. Sekarang langsung ditangani langsung oleh Pertamina sebagai operasional minyak di daerah kita ini. Tapi dilihat daripada pada tahun 2002 tahun sebelum ini menghadap Menteri ESDM, waktu itu diwakili langsung oleh Pak Wamen Archandra Tahar, menyampaikan kepada kami bahwa diberikan 10% hak daerah ditambah hasil DBH-nya. Tetapi setelah jadi pergeseran langsung berubah menjadi yang seperti kita dengar di media, dan kita sebenarnya sebagai bagian masyarakat adat, baik itu mungkin Laskar, tidak dilibatkan langsung dalam masalah ini. Padahal sumur-sumur itu berada di dekat rumah anak keponakan kita. Ya, dan sebagian besar sumur itu sudah mati. Nah, sampai mati pun sumur itu kita belum menikmati apa sih mesti menjadi hak ini. Kurang lebih 70 tahun beroperasinya di Rokan Hilir sampai habis kontraknya ini, kita belum dapat bagian yang selayaknya. Nah, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak menuntut, kalau kita diam saja, berarti apa yang terjadi saat ini dianggap benar. Maka atas dukungan anak keponakan, menurut pandangan kami, maka dari itu kami menjumpai Bapak Bupati terpilih, Bapak Afrizal Sintung, yang mana beliau adalah sosok seorang bupati terpilih yang juga bergelut dalam bidang migas. Katam dia soalnya. Banyak sebetulnya Pak ya.
Jadi pajak-pajak P3 itu kita minta kejelasan ke depan. Karena pertambangan, minyak itu kita minta kejelasan. Ada lagi dikasih info sedikit. Ada namanya pajak air tanah, turunan daripada pengeboran minyak. Dari mulai 125 perak tahun 2015 mulai bulan Oktober, November, Desember sampai 2020 ini pemerintah tidak mau membayar pajak air tanah. Kami itu tak banyak Pak, kalau pemerintah mau sekitar 146 miliar. Tapi kalau BRT kita bayar. Tak mau bayar dari 175 tambah 4.000 tambah 7.676 rupiah. Saya sangka ini mungkin di Semprotnya udah bayar, tetapi pihak DJA-nya belum. Saya sampaikan kepada timnya, tolong usahakan ini diperjuangkan. Nah itu Pak, katanya sekarang mau pindah Pertamina Pak ya. Ya berarti dalam pengertian. Jadi kalau dipanjang banyak yang tak sampaikan. Sekali lagi acara kita ini semoga mendapat manfaat dan berkah dari orang ingin mengambil hak kami sebagai sebagai pemilik tanah di negeri yang kami cintai ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegrian Rokan Hilir atas pengelolaan wilayah kerja migas Blok Rokan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunannya sangat ditentukan oleh budaya dan adat istiadat itu sendiri. Rumusan ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan pakar sosiologi dunia. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memberikan bantuannya menekankan bahwa pembangunan suatu bangsa haruslah berdasarkan budaya dan adat istiadat. Adat memegang peranan penting serta berpedoman terhormat dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Adat, suku bukan saja membentuk kepribadian yang beradab, akan tetapi lebih daripada itu mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada kusut yang tidak terselesaikan, tidak ada keruh yang tidak terjernihkan. Demikian pepatah Melayu. Rasa memiliki dan bertanggung jawab yang tinggi atas semua yang dimiliki masyarakat adat. Melalui adat yang dikembangkan pula sifat-sifat terpuji, yakni insan-insan yang bertakwa, berkepribadian, berwawasan luas, kreatif, inovatif, memiliki etos kerja yang tinggi, profesional serta bertanggung jawab. Insan-insan inilah dalam ungkapan digambarkan hidup beradat membawa tuah. Kecil menjadi tuan rumah, besar menjadi tuan negeri, cerdik menjadi penyambung lidah, berani menjadi pelapis, pandai tempatnya bertanya, alim tempatnya bertuah, muda menjadi contoh, tuanya menjadi teladan, budinya menjadi ikutan, bahasanya menjadi pegangan. Dalam bait pantun mengatakan, kalau hendak mengekalkan Melayu, tunjuk ajarnya hendaklah tahu, supaya Melayu tetap terbilang, petua amanahnya jadikan tiang. Pohon sirih di kayu jati, papan kayu pohon meranti. Masa bersilih zaman berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Diperbuat di Siak Sendapura pada hari bulan September 1860 bahwa Paduka Sri Sultan Saidi Sarif Hasin Abdul Jalil Saifuddin yang maha mulia, yang bersemayam di atas tahta singgasana kerajaan dalam negeri Siak Sendapura serta dijajahan takluknya telah di masa menghadapi penjajahan Belanda, Sultan Siak menyempurnakan administrasi kerajaan-kerajaan di bawah taklukannya. Izin penambangan minyak bumi pertama di Riau diberikan oleh Sultan Siak ke-12, Sultan Syarif Kasim ke-2, kepada perusahaan minyak asal Amerika, NP Netherlands Pacific Petroleum Mississippi atau disingkat NPPM pada tahun 1930.
NPPM merupakan perusahaan patungan Standard Oil Company of California atau SoCal dengan Texas Oil Company atau Texaco. Pada dekade 1970, NPM berubah nama menjadi PT Caltech Pacific Indonesia atau disingkat PT CPI. Sebenarnya saat ini kerajaan Siak sudah menikmati pendapatan dari minyak bumi yang diberikan perusahaan minyak NPPM tersebut. Namun Siak selaku tuan rumah hanya menerima bagian berupa 4% pajak penghasilan para buruh. Serikat pertama kali datang ke Sumatera dan melakukan ekspedisi pada tahun 1924 untuk melaksanakan operasinya di wilayah Hindia Belanda. Standard Company of California mendirikan perusahaan Navy Mineral dan Pacific Petroleum Mississippi pada Juni 1930 pada tahun 1935. Itu sejarah akhirnya mencatat bahwa Perusahaan Siak Singapura yang kini menjadi Provinsi Riau adalah salah satu penghasil minyak bumi terbesar setelah Nusantara bersatu di bendera Republik Indonesia. Menilik dari kronologi fakta sejarah tersebut dan mengingat bahwa sejak Sultan Siak Sarip Kasim II memberikan izin mengeksploitasi migas di wilayah Kesultanan Siak Singapura, yang wilayah terbesar Blok Rokan berada di Kenegerian Tanah Putih, Bangko dan Kubu, yang sekarang telah menjadi Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sampai saat ini, kami keluarga besar keturunan zuriat 3 kenegerian yang termaktub di bawah Daulat Kesultanan Siak Singapura tidak pernah mendapatkan perhatian, apresiasi yang wajar dan profesional atas migas yang telah dieksploitasi di atas bumi wilayah 3 kenegerian Tanah Putih, Bangko dan Kubu. Dengan segala kontribusi dan nasionalisme yang telah kami berikan adalah sangat patut dan pantas. Berani melawan, tentu negara dapat pula memberikan hal yang sama kepada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Berani menunjukkan kebaikan, yang berani melawan pantas mendapatkan perhatian, yang baik hati pantas pula diberikan penghargaan. Jika tidak, maka Indonesia akan mewariskan sebuah tradisi dan pelajaran yang buruk bahwa hanya yang berani melawan perhatian baru didapatkan. Ketidakarifan dan ketidakadilan bersikap ini menjadi sumber-sumber kecemburuan dan keretakan negeri zaman bersama. Atas dasar fakta sejarah tersebut, maka kami dari pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegerian Kabupaten Hilir sebagai keturunan pewaris sah zuriat 3 kenegerian asal Kabupaten Hilir dengan ini menyampaikan tuntutan sebagai berikut yang dibacakan oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Menuntut hak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan fee 2,5% kepada Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegerian Rokan Hilir dalam pengelolaan wilayah kerja migas yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah Kenegerian Tanah Putih, Bangko dan Kubu. 2. Menuntut hak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan royalti untuk setiap barel migas dari hasil produksi migas yang dieksploitasi di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. 3. Menuntut hak kepada pemerintah Republik Indonesia menempatkan putra terbaik pewaris zuriat Kenegerian Tanah Putih, Bangko dan Kubu termaktub dalam Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegerian Rokan Hilir yang layak dan patut untuk menduduki jabatan komisaris dan struktur manajerial di PT Pertamina Hulu Rokan. 4. Menuntut hak kepada PT Pertamina Hulu Rokan untuk melibatkan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegerian Rokan Hilir sebagai pewaris sah zuriat Kenegerian Tanah Putih, Bangko dan Kubu dalam manajemen pengelolaan dan operasional wilayah kerja migas Rokan. PT Pertamina Hulu. Kami ulangi. 5. Menuntut hak kepada PT Pertamina Hulu Rokan memberikan kesempatan pekerjaan dan kegiatan seluas-luasnya kepada badan usaha milik daerah. Menuntut kepada Pertamina membagikan hasil sebesar 12% kepada Pemda Kabupaten Rokan Hilir. 7. Menuntut kepada Pertamina agar memberikan sebagian ladang minyak 50% di Kabupaten Rokan Hilir untuk dikelola oleh BUMD Kabupaten Rokan Hilir. 8. Menuntut kepada Pertamina
agar dari 1.300 ladang minyak, sekitar 400 sumur minyak yang mati, serta sumur minyak yang baru agar diberikan pengelolaannya kepada BUMD Rohil untuk dikelola secara tradisional. 9. Terakhir, menuntut kepada Pertamina dan rekanan agar berkantor di Kabupaten Rokan Hilir. Cocok. Tuntutan Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu Melayu 3 Kenegerian Rokan Hilir, pewaris Zuriat Kenegerian Tanah Putih, Bangko dan Kubu, kami sampaikan kepada Bupati Rokan Hilir, Gubernur Riau, Bupati terpilih Rokan Hilir, Gubernur Riau, Panja Migas, Komisi 7 DPR RI, dan Presiden Republik Indonesia untuk diperhatikan dan dilaksanakan secara konsekuen, sungguh-sungguh, dan berkeadilan. Rokan Hilir, 17 Maret, bersamaan dengan 3 Syakban 442 Hijriah. Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu 3 Kenegerian Rokan Hilir, Ketua Haji Nasruddin Hasan, bergelar Datuk Setia Raja, Sekretaris Saudara Zuhaibi ST, gelar Encik Wirasya, diketahui oleh Majelis Kerapatan Adat, Majelis Tinggi Kerapatan Adat 3 Kenegerian Rokan Hilir, Ketua Haji Samsuarsam, gelar Datuk Materi Rajo, semuanya ditandatangani. Tanggal 17 Maret 2021, dengan ini kami terima tuntutan dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat. Kami nanti akan mencoba dan akan meneruskan tuntutan dari 9 tuntutan dari Majelis Tinggi Kerapatan Adat Rokan Hilir. Nantinya akan kami sampaikan ke Gubernur Riau, tentunya juga ke Komisi 7 DPR RI, juga nanti kepada Lem Riau, BUMD Riau, juga tentunya anggota DPRD Provinsi Riau, dan sekaligus 5 penghasil blok rokan di Provinsi Riau ini. Kita akan nanti hearing di provinsi dan menyatukan kesepakatan dan akan menyampaikan 9 tuntutan ini, dan itu nanti akan kita bawa ke Panja Migas DPR. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa yang apa kita punya tenaga ahli? Nah, kita punya semua. Kita tenaga ahli, tenaga teratur, dan tenaga siap bekerja. Gitu kan? Dan selama ini juga pengelolaan blok rokan ini, baik itu yang dilakukan oleh PT Jembrot, itu biasanya mensubkontraktorkan kepada perusahaan-perusahaan lokal yang ada di tempat kita. Artinya tenaga kerja yang sekarang ini itu dilakukan juga oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, tapi melalui sub beberapa kali sub. Nah itu ya, kita tidak pernah melibatkan di tempat-tempat strategis macam di PT Jembrot. Kita berharap nanti ke depannya juga di PT Pertamina, orang-orang kita itu betul-betul ditempatkan di manajemen PT Pertamina tersebut. Mungkin ada tambahan Pak Wakil? Tambahan. Nah,